warahmatullahi wabarakatuh. So, welcome back to this channel again. Ya, seperti yang sudah saya bilang ya sebelumnya. So, ini adalah lanjutan dari materi yang sama yaitu dates gitu. Okay, so without any further ado, kita langsung saja yaitu membahas mengenai ordinal numbers dan juga cardinal numbers. Alright, so di materi sebelumnya kita itu sudah belajar mengenai itu tadi ya nama-nama hari, kemudian nama-nama bulan. So untuk yang kali ini we are going to learn about ordinal numbers and cardinal numbers. Jadi kita akan belajar membedakan mana yang ordinal numbers dan juga cardinal numbers. Kemudian setelah itu, of course, kita akan belajar mengenai cara membacanya gitu ya, cara membaca tanggal dalam bahasa Inggris. So I think I hope that you are stay. Oke, jadi saya harap kalian benar-benar fokus gitu ya untuk membedakan mana yang ordinal numbers dan juga cardinal numbers supaya nanti pada saat kita sudah masuk ke dalam pembahasan cara membaca tanggal gitu kita akan lebih mudah memahaminya. Kurang lebih seperti itu ya. So, oke. Langsung saja. Nah, ini contoh yang ordinal numbers ya. Ordinal numbers. Oke. Jadi, seperti yang sudah ada di video sebelumnya ya, kan kadang ada tanggalan gitu ya, atau kalender. Ada kalender yang hanya menuliskan angkanya saja ya. Maksudnya tidak ada tambahan embel-embel ST, ND, RD seperti yang ada di tabel itu ya. Nah, biasanya kan ada tuh kalender yang hanya menuliskan angkanya saja, but it's okay gitu loh. Tapi kalau dalam membacanya lebih baik, kalau dalam membacanya ya ini, itu kita menggunakan cara yang ada di dalam tabel itu. Jadi cara membacanya itu seperti itu yang ada di tabel. Dan juga penulisannya juga sebaiknya itu juga menggunakan yang ordinal numbers ini ya, kalau dalam penanggalan. Itu ya, perlu diingat. Oke. Kita akan memahami apa itu ordinal numbers. So, what is ordinal numbers? Jadi, ordinal numbers are used to establish an order or hierarchy that is to show the position of something in a list. Oke. Jadi, ordinal number itu adalah angka yang digunakan untuk menyatakan suatu urutan atau tingkatan di mana itu untuk menunjukkan suatu posisi atau sesuatu yang tersusun pada daftar gitu ya. Oke, apa sih contohnya? Contohnya itu misalnya ranking. Ranking itu kan tersusun ya, berurutan gitu ya. Ada pertama, kedua, ada urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, kemudian dan lain-lain. Kemudian juga di dalam kejuaraan misalnya, kan ada tuh juara pertama, juara kedua, juara ketiga, dan seterusnya. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi, dalam urutan gitu ya. Oke. Nah, ciri-cirinya ordinal numbers itu seperti apa? Kita bisa lihat di dalam tabel itu ya. Di dalam tabel itu adalah contoh-contoh, beberapa contoh cara penulisan dan cara membaca ordinal numbers. Oke, so kalau penulisannya itu yang warna biru itu ya, yang warna biru yang hanya angka dan juga ada huruf 2 di belakangnya itu ya. So, ciri-ciri yang pertama, ordinal number itu ada angka diikuti dengan 2 huruf gitu ya. Misalnya itu kan ada angka 1, kemudian diikuti huruf ST. Jadi ada 1 ST, kemudian ada 2 ND, ada 3 RD. Nah, penulisannya kurang lebih seperti itu ya. Jadi 1 ST, 2 ND, 3 RD, 4 TH. Oke, perhatikan ya. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, and etc. gitu ya. Jadi yang beda itu cuma 1, 2, 3 itu ya. Jadi first, second, third gitu ya. Itu beda ya. Oke, kemudian di sini ada beberapa contohnya ya. Contohnya itu ada yang tadi ya. I'm in the first rank. I'm
in the first rank. Jadi aku berada di ranking pertama. Kemudian ada today is our second meeting. Ya, today is our second meeting. Jadi hari ini adalah pertemuan kedua kita. Kemudian ada yesterday is the 17th of October. Kemarin adalah hari ke-17 di bulan Oktober atau kemarin adalah tanggal 17 Oktober. Nah, kurang lebih penggunaannya ordinal numbers di dalam tanggal itu yang contoh ketiga ya. Oke, nah cukup jelas sampai di sini. Jadi ini adalah contoh ordinal numbers ya. Diingat baik-baik ya kalau ordinal numbers itu ada tambahannya, ada buntutnya tuh, ada 1 ST, 2 ND. Nah, itu kan ada buntutnya ya. Kemudian cara membacanya juga beda. Kalau yang cardinal, sebentar. Oke. Jadi kalau yang cardinal number itu ya yang angka biasa gitu loh. Yang cardinal number itu yang angka biasa, angka 1, angka 2, angka 3. Ingat ya, jadi bedanya ordinal dan cardinal itu kalau ordinal itu ada buntutnya ya, ordinal. Yang ini yang ordinal nih. Yang kita lihat sekarang ini ordinal ya, ada buntutnya tuh. Ada 1 ST, 2 ND, 3 RD. Nah, itu ya diingat-ingat ya. Ada buntutnya. Nah, kalau yang cardinal number itu ya udah angka biasa aja seperti yang kita ketahui gitu ya. Ada angka 1, 2, 3. Bacanya ya sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu yang cardinal. Oke, so itu bedanya, diingat-ingat ya. Kalau untuk yang sekarang kita itu ya menggunakannya yang ordinal numbers ya. Kita menggunakannya yang ordinal numbers khusus untuk yang ini. Yang tanggal yang ini ya, tapi nanti saat memasuki materi tahun, nah itu kita menggunakan cardinal. So, nggak perlu bikin pusing ya, ini apa sih gitu ya. Tapi mungkin nanti kalau misalnya kalian sudah terbiasa, itu lebih mudah membedakannya gitu ya, kapan menggunakan yang ordinal, kapan menggunakan yang cardinal atau angka biasa. Nanti akan lebih mudah kalau kalian berlatih lebih banyak gitu ya. So, ini ya tambahan ya pengucapannya, kemudian penulisannya juga. Kurang lebih seperti itu. Oke, ya ini ya cara membaca dan menulis tanggal dalam bahasa Inggris. So, kita sudah masuk ke dalam cara membaca dan menulis tanggal dalam bahasa Inggris. Oke, jadi ini saya hanya menyertakan 2 versi saja ya. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, mungkin kalian akan menemukan banyak versi di luaran sana, tapi 2 versi ini yang akan kalian butuhkan di dalam bidang akademik gitu ya. Jadi dalam bidang akademik dan juga non-akademik tentunya gitu. Nah, maka dari itu saya hanya menyertakan 2 versi ini gitu ya. Mungkin nanti kalau kalian mau mencari yang lebih, kalian bisa mencari informasinya di tempat lain seperti itu. Oke, jadi ini adalah versi pertama dan bukan ini sih, bukan itu ya intinya, tapi hanya untuk membedakan saja, makanya saya beri nama versi 1, versi 2 gitu. Oke, jadi yang pertama dulu kita lihat ya. Kita menuliskannya 2nd October. Maksudnya kita nulisnya 2 ND Oktober gitu ya. Kemudian kita membacanya adalah October 2nd. No, the 2nd of October ya. Kita membacanya yang bawahnya itu ya. Jadi we write 2nd October, maksudnya we write 2 ND Oktober. Kita membacanya we say gitu ya. Kita berkata the 2nd of October gitu ya. Jadi itu yang we write. Jadi kita menulisnya 2 ND Oktober, kemudian kita membacanya the 2nd of October gitu. Kemudian ada juga
di yang bawahnya itu ya. We write, kita menulis 8 TH October gitu ya. We say the 8th of October. Bedanya sama versi 2 ya. Dilihat itu ada October 2nd, ada October 8th. Jadi kalau untuk versi yang pertama itu kita menuliskan angkanya di depan, ordinal number-nya di depan, kemudian diikuti bulan. Tapi kita membacanya ada the-nya, ada of-nya gitu ya, ada the 2nd of October. Jadi kalau kita menemukan sebuah tanggal gitu ya yang penulisannya seperti yang versi pertama, kita harus membacanya dengan lengkap ya, the 2nd of October kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita menemukan menemukan tulisan tanggal gitu ya, seperti yang di versi kedua, kita bisa langsung mengucapkannya dengan October 2nd. Jadi sesuai dengan tulisannya. Tulisannya October 2nd, Oktober 2ND itu ya, kita bacanya juga October 2nd. Kalau kita menemukan tulisan October 8, ya kita bacanya October 8. Jadi seperti itu, ya. Oke. Selanjutnya. Nah, ini yang sebelumnya saya bilang. So this is what I said before. As I said before ya. Jadi ini adalah cardinal numbers atau angka yang biasa kita jumpai. Nggak ada buntutnya ya. Kalau yang awal tadi kan ada buntutnya, ada ST, ada ND, ada RD, ada TH-nya gitu. Kalau ini nggak ada ya. Jadi itu. Nah, cardinal numbers ini fungsinya untuk apa ya? So, cardinal number says how many of something gitu ya. Jadi menunjukkan berapa banyak gitu ya, menyatakan banyaknya suatu benda atau kata benda. Selain itu, di dalam materi dates and time ini, angka ordinal juga digunakan untuk angka kardinal ini ya digunakan untuk membaca tahun dan waktu. Jadi ini digunakan untuk membaca tahun dan juga waktu. Oke. Itu contohnya yang ada di dalam tabel. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and etc. So, untuk contohnya misalnya untuk membaca waktu ya, we have 5 minutes to go. Kita hanya punya 5 menit tersisa. Kemudian, there are 7 days in a week. Kita punya 7 hari dalam seminggu. Kemudian ada juga, yesterday is the 17th of October 2020. Nah, 2020 itu kita pakainya yang ini nih, yang angka ini gitu loh. Ya. Jadi untuk menyebutkan tahun. Nah, itu ya penggunaan cardinal numbers. Oke, so selanjutnya adalah years. Nah, dalam membaca tahun ini ya, dalam penyebutan angka biasa dibaca 1998. Dalam penyebutan tahun dibaca 1998. So, basically you can say both gitu ya. Kalian bisa mengucapkannya dua-duanya, mau yang atas, yang panjang, atau yang bawah gitu ya. Cuman ya pasti kalian akan lebih memilih yang lebih sederhana ya, yang 1998 yang lebih pendek gitu ya. So actually it's all the same gitu ya. Artinya juga menunjukkan itu adalah sebuah tahun gitu. Kalau konteksnya sedang membaca tahun ya. Oke. So, ini ada beberapa contoh cara membaca tahun. Yang pertama ada 1999. Kalau dalam bahasa Inggris itu adalah 1999 gitu ya. 19 itu adalah 19. 99 adalah 99. 1999. So, artinya adalah 1999 atau 1999. Kemudian contoh yang kedua ada 1908 atau 1908. Itu dalam bahasa Inggris 1908. 1908. Oke, itu bukan biasanya ya, umumnya itu kita dalam bahasa Inggris itu menggunakannya O. Kalau untuk membaca ini ya, tahun ya O. Bukan zero ya, bukan zero. Biasanya itu menggunakan O, jadi 1908. Kalau 0 ya, kalau ada angka 10 nyempil itu ya, itu kita bacanya 1908. Jadi lebih natural gitu ya, lebih natural. Oke, kemudian ada contoh 2005, 2005. 2005. Nah, ini 2005. Kemudian ada 1990 itu
Kalau dalam bahasa Inggris 1990 ya, 1990. Kemudian ada 1704 dalam bahasa Inggris 1704. Kemudian ada 2017, 2017. Oke, jadi diingat kalau misalnya ada 0 di tengah nyempil itu ya, kita pakainya O, bukan zero, itu bukan. Umumnya itu adalah O, supaya lebih natural gitu ya kita, seperti ya bisa berbahasa Inggris ya, fasih gitu. Oke, jadi kurang lebih itu. Alright, jadi ini hanya beberapa contoh ya. Contoh lebihnya yaitu ada yang pertama ada 8th January ya, tertulis 8 January tapi kita membacanya adalah the 8th of January. Kemudian di situ ya ada 30 Maret. So kita bacanya adalah the 30th of March. Selanjutnya ada 23 Februari itu berarti kita membacanya adalah the 23rd of February. Kemudian ada 22nd July. Nah, kita bacanya adalah the 22nd of July. Kemudian 17 Agustus, the 17th of August. Kemudian ada 21 April 2021, the 21st of April 2021. Jadi langsung aja the 21st of April 2021. Seperti itu. Oke, nah ini untuk contoh yang ini penyebutannya versi kedua itu lebih mudah ya. Jadi kalian bisa berlatih sendiri kalau ini ya. Jadi misalnya itu ada yang belum terisi gitu ya. Kita kerjakan sesuai contohnya. Ada January 14, January 14, kemudian October 28, October 28. Tertulis August 31st, ya kita tulis August 31st. Kemudian ada September 22nd, ya kita membacanya ya September 22nd gitu ya. Jadi versi 2 ini lebih mudah gitu. Oke, jadi seperti itu kurang lebih untuk ya sedikit mungkin insight untuk membaca tanggal. So, topik selanjutnya adalah time. Kita akan menuju ke topik time, tapi we are not doing this today. I mean, kita nggak akan membahas ini di video yang ini karena durasi kita sudah masuk ke 17 menit ya. It's already 17 minutes. So I think I will continue this topic on the next video. Oke, jadi see you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.